Ternyata sekarang udah di bulan ke-7 ya, di tahun 2026, nggak kerasa banget. Tinggal 5 bulan lagi 2027. Which is kita udah ada di pertengahan 2026 dan ya so far gimana 2026 kalian? Kadang tuh kita terlalu excited banget buat nulis wishlist ya. Kadang kita kayak ngerasa kita capable gitu untuk bisa ngejalanin semua wishlist kayak oke, aku mau berubah di tahun 2026, tapi pas udah habis nulis kayak lupa gitu. Lupa kita pernah nulis itu. Lupa kalau kita pernah se-excited itu. Atau sometimes kita juga bingung sih sebenarnya kita mau mulai untuk mencapai wishlist itu tuh dengan cara apa. Kita bingung harus mulai dari mana gitu. Dan ritmenya tuh udah ketebak ya. Kita tuh excited banget buat nulis kayak perubahan di 2026 tuh nanti apa. Kira-kira nanti aku mau jadi apa di tahun 2026. Mau apa sih hal buruk yang mau ku singkirkan, apa sih hal baik yang mau ku datangkan gitu. Udah excited banget, tapi habis itu kita lupa. Habis itu di bulan Februari, bulan Maret tuh kita lupa. Kita kadang malah kayak nggak peduli gitu loh sama wishlistnya. Ya udahlah ya gitu. Terus nanti di akhir tahun kita mulai nyesel. Kita mulai nyesel sama waktu yang udah kita buang gitu aja. Udah tinggal 3 bulan lagi nih ganti tahun nih, udah bulan September gitu, udah tinggal 3 bulan lagi. Aku kemarin perasaan pengen diet, aku kemarin perasaan pengen nyelesain skripsi, aku kemarin kayaknya pengen mulai hidup sehat gitu, tapi udah tinggal 3 bulan, ya udahlah ya, tahun besok aja. Dan itu terus seperti itu. And then kita nyesel setahun ini kita banyak banget ngebuang waktu. Aku juga pernah, bahkan kayaknya baru tahun ini deh wishlist aku bener-bener satu persatu aku perhatiin, dan di pertengahan tahun ini pun aku juga masih ada wishlist yang masih kelewat. Well, di video kali ini aku bakal bantu kalian buat nge-breakdown wishlist yang belum pernah kesentuh sama sekali, goals yang belum pernah kita kerjain, belum pernah kita usahakan di tahun 2026 ini. So, tonton sampai akhir biar kita bisa glow up bareng di sisa tahun 2026 ini. Di step yang pertama ini, aku mau teman-teman untuk menuliskan wishlist baik yang belum tersentuh sama yang udah on track. Di sini kita akan klasifikasi wishlist mana yang sudah kita pernah kerjakan dan wishlist mana yang belum kita kerjakan sama sekali. Di sini kita harus clear, semua wishlist harus kita tulis sekecil apapun, karena nggak ada wishlist yang akan kita tinggalkan di sini, nggak ada catatan yang akan kita anggap remeh. Semua goals, semua wishlist itu benar-benar penting dan perlu kita selesaikan sebelum tahun baru nanti. Kalau udah nulis, kita lanjut ke step kedua. Di step kedua ini, kita akan fokus ke wishlist yang udah on track. Semua yang udah terprogres kita tulis. Habis itu kita hitung seberapa persen yang udah kita lakuin dan seberapa persen yang belum kita lakuin. Kayak, aku udah ngelakuin 20%, berarti kurang 80% lagi nih ya. Kalau udah tulis, sekarang kita evaluate dan replanning lagi. Kira-kira habits ini, kira-kira wishlist ini tuh kurangnya di apa? Kira-kira kita tuh lama ngerjainnya itu karena memang kitanya lama, atau karena memang progresnya itu memang membutuhkan waktu yang lama. Kayak nurunin berat badan itu kan nggak bisa tuh lama, nggak bisa tuh bentar, harus lama kan. Progresnya butuh waktu yang lama. Nah, kita harus bisa breakdown kira-kira kemarin tuh kita on track-nya tuh lama karena apa gitu. Kok masih 20% tuh karena apa gitu kan. Apa karena aku baru mulai 2 bulan terakhir, atau karena emang aku baru mulai di 1 bulan terakhir. Itu kita evaluate. Nah, kalau udah kita planning ulang wishlist yang tadi udah on track, kita susun short term targetnya. Jadi misalnya awalnya kita mau diet turun 15 kilo. Nah, kita kecilin lagi dalam 1 bulan, kira-kira kita mau mencapai apa. Nah, itu kalian targetin dulu, kalian bikin target dalam kurun waktu yang dekat dulu gitu. Jadi target pendek-pendeknya dulu kalian replanning lagi. Nah, biar apa? Biar kita tuh nggak terlalu fokus sama target yang besar tadi, karena target yang besar itu kadang membuat fokus kita itu hancur. Jadinya kita langsung kayak mikirnya susah banget gitu, padahal sebenarnya ya enggak.
Nggak susah, nggak, makanya kita bikin targetnya itu jadi kecil-kecil biar kita tetap semangat dengan target yang kecil-kecil tapi lama-lama menjadi besar itu. I think kamu udah siap deh untuk 2026 ini jadi lebih baik. Mending kita langsung ke step ketiga aja. Di step ketiga ini aku mau fokus ke wishlist yang belum on track sama sekali. Wishlist yang belum kesentuh sama sekali dari bulan Januari. Aku mau kasih kalian satu pertanyaan. Kenapa bisa wishlist ini enggak kesentuh sama sekali? Kok bisa wishlist ini enggak terjalani sama sekali dari awal? What happened? Jangan lupa ditulis. Kalau bisa ditulisnya besar-besar di kertas, tempel di kamar, di wallpaper your phone ya, di notes yang selalu ditaruh di mana-mana. Tulis alasan kenapa kamu bisa selalai ini. Oh ya, kenapa aku nggak fokusin ke planning dulu? Karena kita harus tahu what happened yang terjadi sama diri kita. Kenapa kita bisa enggak pernah memulai untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita di tahun ini. So, gimana? Udah ditulis belum? Bingung? Gini, aku jelasin. Contohnya aku punya impian, aku punya wishlist itu bisa lari di tahun ini. Tapi sampai sekarang, ya betul, aku belum pernah lari sama sekali. Setelah aku pikir-pikir, alasan kenapa aku nggak mulai lari adalah karena aku nggak tahu harus lari di mana. Dan yang kedua, aku nggak tahu harus mulainya gimana. Karena kayak aku tuh mikir lari tuh langsung kayak capek gitu. Langsung pace-nya tuh harus yang berapa? 5, 6. Kalau aku pace-nya 12, berarti aku gagal. Aku tuh langsung mikir kayak gitu. Itulah kenapa aku nggak mulai-mulai. So, pertanyaan tadi, kenapa? Itu udah terbalas. Sudah terjawab. Alasannya adalah karena aku nggak tahu mau lari di mana. Yang kedua, aku nggak tahu mulainya dari mana. Jadi aku nggak lari lah. Aku nggak mulai lah. Aku nggak tahu. Dah, ngerti. Sekarang giliran kamu nulis punya kamu. Udah? Nah, kalau udah, alasannya udah tertulis ya. Selanjutnya, ini masih di step ketiga. Make it simple. Kok bisa? Ya, karena otak kita itu nggak suka hal-hal yang ribet. Apalagi kalau kita mau memulai habit baru. Wah, kita tuh nggak suka hal-hal yang ribet. Sukanya yang simple aja. So, kita coba menyederhanakan goals kita, wishlist kita yang gak pernah tersentuh tadi. First thing first, kita udah terjawab kan tadi pertanyaannya, kenapanya tuh kan udah terjawab tuh. Karena A, karena B. Berarti sekarang mencari jawabannya. Aku tentuin rutenya, sekarang aku mau running antara rumah ke universitas. Jadi emang rumahku tuh deket banget sama universitas. Jadi ruteku adalah rumah, kampus, rumah. Ya udah. Masalahnya udah terjawab. Sekarang tinggal ngelakuin aja. Make it simple. Kita ganti wishlistnya. Yang tadinya pengen bisa lari, wishlistnya kita ganti. Jadi aku harus bisa PP rumah kampus setiap pagi selama 3 hari dalam 1 minggu. Simple. Gak ada tuh sekarang wishlist bisa running, bisa lari, bisa running tuh udah gak ada. Wishlist aku cukup bangun pagi, lari, ataupun jalan, terserah. Yang penting PP rumah, kampus, rumah. Selesai. Ini, kalau sampai terjalani, ini bukan jadi wishlist yang gak pernah tersentuh lagi. Ini udah wishlist on track, bro. Terlihat sederhana, bukan? Tapi kan kita nggak running, nggak apa-apa. Kita nggak harus perfect di awal, ya. Harus di garis bawahi di sini. Kita nggak harus perfect di awal. Kita mulai dengan ketidaksempurnaan paling tidak sempurna dulu. Kita jalanin sehari 2 hari. Kita evaluate lagi, balik ke step kedua. Kita evaluate, planning, tracking. So, gimana? Terlihat sederhana dan mudah, bukan? Karena terkadang wishlist kita tuh terlalu berat.
kelihatannya kita punya mimpi yang besar, gak apa-apa. Yang penting kita bisa tahu caranya, first step untuk bisa ngerjain mimpi itu, untuk bisa mencapai mimpi itu. Percuma mimpinya tinggi-tinggi, gak tahu gimana caranya kita sampai ke situ. Kita pecah-pecah aja jadi kecil-kecil kayak tadi. Wishlistnya pengen bisa lari, pecah aja jadi PP dulu, selesaikan rutenya yang pendek dulu, besok PP yang lebih jauh lagi, besok lari, udah mulai pakai Strava dan segala macem. Di sini kita tuh belajar nge-breakdown, guys. Kita belajar nge-breakdown permasalahan-permasalahan kenapa sih hidup kita kayak gini tuh kita breakdown kecil-kecil, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kalian dari tadi bingung gimana caranya kita nge-brainstorming diri kita, nge-breakdown apa yang ada di pikiran kita, gimana caranya kita bikin wishlist kita ini tuh selesai, gimana caranya kita bisa memecahkan masalah-masalah yang aku sendiri nggak tahu sebenarnya masalahnya di mana. Tenang aja, kalian bisa pakai 3 step tadi. Tapi kalau kalian masih bingung, aku punya format brainstorming yang bisa langsung kalian download di deskripsi di bawah. It's free, just use it. Tapi janji sama aku untuk kalian bisa growth di sisa tahun 2026 ini. Jangan cuma di save aja formatnya, template-nya, terus kalian gak pernah tulis dan kalian gak pernah lakuin. It's free, tapi kalian janji 2026 kalian harus lebih baik dari tahun kemarin. 2026 kalian harus lebih baik dari tahun 2025. 5 bulan terakhir di 2026 harus lebih baik daripada 5 bulan pertama di tahun 2026. Gimana? 2026 udah terlihat kan harapannya gitu, harapan untuk berubah di 2026 udah lumayan kayak, kayaknya aku ada harapan di 2026 ini ya kan. Well, kalau kalian perlu temen untuk bisa growth bareng, untuk bisa menyelesaikan 2026 ini dengan shining dan shimmering, kalian bisa temuin aku di sosial media ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku, and see you in the next video. Bye bye.